Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja jamaah sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan di kajian sore qabla al-maghrib dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan awal mengenai niat dan ikhlas dalam beribadah. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas, insyaallah bahas sudah tuntas hadis pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian kita sudah mempelajari bahwa ada namanya itu sababun nuzul dan juga ada sababul wurud. Sababun nuzul adalah sebab turunnya Al-Quran, sababul wurud adalah sebab turunnya hadis. Kalau tidak dipelajari maka hukum yang di dalam hadis itu tidak akan tersampaikan kepada kita. Jemaah sekalian, sebelum kita memasuki hadis keempat, hadis kedua, izinkanlah saya sedikit menjelaskan tentang hadis itu sendiri. Jamaah sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa hukum-hukum Allah itu diturunkan melalui Al-Quran dan juga melalui hadis as-sunnah lewat dari Rasulullah. Al-Quran berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sedangkan hadis adalah kalam Nabi Muhammad ketika mendapati sesuatu dari para sahabatnya, ketika Nabi ingin menyampaikan suatu tujuan atau ingin menyampaikan suatu penjelasan terhadap sesuatu itu. Jadi Al-Quran itu bukanlah hukum yang rinci, hukum umum. Kalau hadis dia itu lebih kepada penjelasan rincinya, mungkin muncul beberapa angka di dalamnya gitu. Ya memang dalam Al-Quran ada juga beberapa yang muncul angka, seperti dalam surat An-Nisa yang membahas tentang wasiat, yang membahas tentang sulusain, yang mana sepertiga dan apa itu dibahas di dalam Al-Quran. Tapi biasanya yang hal terperinci itu dibahas di dalam hadis. Nah jemaah sekalian, sebagaimana pentingnya kita mempelajari Al-Quran, penting juga kita mempelajari hadis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 kategori hadis jemaah sekalian. Hadis secara umum adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Ini hadis. Sesuatu yang tidak terbebankan oleh Nabi dan bagian dari syariah. Oh, salah, maaf. Jadi sebelum masuk ke situ saya jelaskan dulu bahwa semua perbuatan Nabi itu tidak bisa kita ikuti. Tidak semuanya. Ada yang namanya jibiliyah, ada yang namanya ghairu jibiliyah. Dalam kehidupan Rasulullah itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Itu tadi, jibiliyah dan ghairu jibiliyah. Jibiliyah itu, jamaah sekalian, adalah sesuatu yang terbebankan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bukan dari syariat. Bukan dari syariat. Apa itu? Sebagaimana dalam penjelasan hadis itu seperti ada hadis yang menjelaskan fisik Rasulullah, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, bagaimana bentuk tipe rambut Rasulullah yang bergelombang yang sampai telinga, atau ada juga yang bilang sampai di pundak. Terus bagaimana warna kulit Rasulullah, yang mana pipinya itu merunah kemerah-merahan, atau juga bagaimana cara jalan Rasulullah. Di hadis itu jelaskan bahwa cara jalan Rasulullah itu adalah seperti seseorang yang sedang menuruni gunung, menuruni bukit. Jadi cepat sekali jalannya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, itu yang dibebankan kepada Rasulullah adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Kemudian ada juga sebagaimana Rasulullah itu adalah terpengaruh dengan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Arab. Kita jamaah sekalian, ya, bukan orang Arab ya. Jadi Rasulullah makan kurma, Rasulullah makan roti, itu mulai dari kebiasaan bangsa Arab. Jadi jangan sampai kita anggap bahwa karena
kurma itu sunnah, maka kita ganti makanan pokok kita yaitu nasi dengan roti dan juga dengan kurma. Tidak seperti itu, tidak demikian. Ini hanyalah hal-hal yang ditimpakan kepada Rasulullah, tapi bukan dari syariat. Walaupun memang ada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dalam hal tersebut. Contoh, Rasulullah ketika ingin berbuka puasa biasanya dimulai dengan 3 butir kurma, kalau tidak ada dengan segelas air. Kemudian bisa juga dengan kebiasaan pakaian. Pakaian di zaman dulu itu jamaah sekalian itu adalah izar dan rida. Jadi modelnya itu sama kayak pakaian ihram. Jadi dua belah kain, yang satu di bagian atas, yang satu di bagian bawah. Dan ini jamaah sekalian bukan bagian dari sunnah. Ini adalah bagian dari kebiasaan Arab. Dan kalaupun kita mau ikutin boleh-boleh saja, tapi bukan bagian dari sesuatu yang ditekankan kepada kaum muslimin, bukan dari syariah. Dan juga ada yang namanya imamah. Imamah itu penutup kepala, bangsa Arab penutup kepala. Rasulullah itu pakai imamah, Abu Jahal juga pakai imamah. Jadi jangan kita pahami bahwa kaum muslimin saja yang boleh pakai imamah. Ya, kalau kita itu sikapnya di sini adalah pakaian muslimnya seperti apa? Orang Indonesia itu biasanya pakaian muslimnya adalah ini, kemeja atau yang kita disebut juga dengan baju koko itu, dan sarung ataupun dengan celana panjang yang sopan gitu, yang tidak ketat. Dan juga kepalanya ditutup dengan peci atau songkok seperti itu. Jadi kita tidak mengambil langsung pakaian Rasulullah seperti ini, tapi kita ambil sifatnya apa? Sebagaimana dalam kaidah fikih ya, berarti ketika ada pakaiannya tuh seperti ini, kita ambil kaidahnya seperti apa? Pakaian yang menutupi aurat, begitu. Pakaian menutupi aurat apa? Ya, kalau laki-laki berarti dari pusar sampai lutut. Kemudian kita juga lihat adat daerahnya seperti apa. Biasanya adat Indonesia seperti apa? Pakaian yang sopan itu seperti ini. Seperti panjenengan yang pakai sekarang ini adalah pakaian yang sopan. Ketika panjenengan berangkat ke masjid, dianggap bahwa ketika panjenengan keluar dengan pakaian seperti ini, dianggap bahwa panjenengan semua sedang ingin pergi ke masjid, begitu. Bukan dengan harus imamah, harus ini, tidak seperti itu. Ini namanya perkara jibiliyah. Ada juga namanya perkara khosois. Khosois itu adalah sesuatu yang cuma dibebankan kepada Rasulullah. Amalan yang cuma dibebankan kepada Rasulullah. Mungkin panjenengan pernah dengar semuanya, namanya itu puasa wisol. Ada yang pernah dengar puasa wisol? Jadi kalau untuk umat Islam, yaitu puasa sebagaimana dalam Al-Quran ya, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau puasa wisol, puasa yang dikhususkan kepada Rasul itu adalah puasa yang boleh berpuasa di malam harinya. Jadi bisa berpuasa sampai berhari-hari. Dan ini hanya dikhususkan kepada Nabi, tidak dibebankan kepada kita. Sama juga kita itu tidak disyariatkan sebagaimana Nabi menikah. Menikahnya Nabi kan itu sampai 11 istri Nabi. Tapi kalau kita cuma sampai 4, masna wa sulasa wa ruba, itu dasarnya dari situ. Kemudian ya, jadi seperti itu. Ada yang namanya khosois ya, itu masuk di bagian jibiliyah. Kemudian ada yang namanya ghairu jibiliyah, sesuatu yang tidak terbebankan oleh Nabi dan ini bagian dari syariat. Nah, inilah yang kita kenal sebagai hadis-hadis itu. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis yang perkataan seperti apa? Contoh hadis perkataan yaitu adalah innamal a'malu binniyat, yaitu Rasulullah sebutkan itu. Rasulullah menyebutkan dengan kalamnya sendiri. Innamal a'malu binniyat, dan didengar oleh para sahabat. Makanya para sahabat itu mendengarkan jadi bilangnya sami'tu. Ketika turun hadis dengarnya sami'tu, berarti di situ sahabat mendengarkan langsung. Itu yang dinamakan sebagai perkataan. Ada juga yang dibilang sebagai perbuatan. Dalam hadis ya, biasanya kita kenal dengan kalam Rasulullah, biasa juga kita kenal dengan ada sahabat itu yang melihat Rasulullah berkegiatan sesuatu. Ra'aitu, saya melihat Rasulullah berbuat demikian. Contoh Utsman bin Affan biasanya itu mengajarkan bagaimana cara wudhu Rasulullah sambil berkata, saya melihat Rasul berwudhu demikian, maka ambillah seperti apa yang saya tirukan dari Rasulullah, seperti itu. Sama dengan Rasulullah itu ada hadis berkata,
Sholli kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kan gitu. Jadi di situ adalah perintah untuk kita melihat, memahami bagaimana gerakan ya dan perbuatan dalam ritual salat itu. Ini yang dinamakan dengan perbuatan. Sama juga dengan khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji. Jadi haji itu pun tidak lewat perkataan. Haji itu Rasulullah langsung praktek langsung dan dilihat oleh para sahabat, dan itu turun kepada kita. Melempar jumrah, berihramnya seperti apa, terus sa'inya seperti apa, itu dicontohkan langsung dengan Rasulullah. Dan ini masuk kategori hadis perbuatan. Kemudian di ini persetujuan, takrir. Jadi ini adalah sikap Rasulullah terhadap perilaku sahabat yang melakukan sesuatu di depan Nabi. Jadi ada sahabat yang melakukan sesuatu di depan Nabi, kemudian Nabi tidak tegur. Kalau Nabi tidak tegur berarti itu bukan suatu larangan, begitu. Dan seperti dalam sebuah hadis, ketika Khalid bin Walid sampai di Madinah, diketahui bahwa orang Madinah itu memiliki budaya makan biawak padang pasir. Biawak di sini bilangnya apa? Ya biawak ya. Ya, biawak padang pasir. Jadi saya sedikit melakukan riset itu, biawak padang pasir itu berbeda dengan biawak kita ya. Kalau biawak kita itu kan biasanya hidup di dua alam. Dia bisa di rawa, bisa di apa, terus makannya itu omnivora gitu. Kalau biawak padang pasir itu dia makannya tumbuh-tumbuhan dan dia tidak punya taring. Biawak padang pasir. Modelnya itu kayak apa sih? Iguana gitu modelnya. Biawak padang pasir. Nah, ketika itu Khalid bin Walid ya, dia menangkap biawak padang pasir. Kalau dalam bahasa hadisnya itu adab gitu, hewan yang melata. Dia tangkap, kemudian dia bakar dan dia tawarkan kepada Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah menolaknya dengan santun. Ya, menolak dengan santun itu berbeda dengan yang namanya menegur. Menolak dengan santun. Kemudian Khalid bin Walid mencuil sedikit dan memakannya. Di situ Rasulullah tidak tegur, maka dikatakan bahwa memakannya tidak apa-apa. Gitu, memakannya tidak apa-apa. Tapi ini masih ada masih ada khilaf, karena itu hanya ada beberapa hewan saja yang seperti itu. Inilah yang disebut sebagai persetujuan Rasulullah. Sama dengan jamaah sekalian, saya sedikit perpanjang. Ketika ada pengambilan ijma ulama. Kalau ketika ada pengambilan ijma, ketika ulama itu berkumpul, mereka menyatakan pendapatnya, dan ketika pendapatnya itu sama, itulah yang dibilang sebagai ijma. Ketika iya gitu. Nah, ada juga yang seperti ini. Ketika sebagian ulama berpendapat iya, kemudian sebagian ulama yang lain tidak berpendapat sama sekali, tapi cuma diam. Nah, diamnya ulama yang sebagian ini dianggap sebagai persetujuan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dalam suatu hal itu ada masalah, dan masalah itu butuh persetujuan, mau atau tidak mau harus mengeluarkan qaul, harus mengeluarkan perkataan, dia mau menyetujui atau tidak gitu. Maka ketika itu dibutuhkan persetujuan dari dia. Lah kalau dia diam saja kan berarti kan dia tidak mengatakan apa-apa, maka dianggap bahwa dia setuju. Karena kalau dia tidak setuju, dia harus berkata, dia harus menyampaikan perkataannya. Kalau dia tidak setuju, sama seperti itu, takrir. Jadi seandainya Rasulullah tidak setuju dengan caranya melihat Khalid bin Walid itu makan dab, maka Rasulullah akan langsung mengatakan tidak boleh gitu. Maka di sini untuk kasus ini makan biawak padang pasir itu boleh. Tapi kalau untuk kita itu tidak bisa dikiaskan dalam hal ini. Jadi itu jamaah sekalian, ada 3. Yang pertama adalah perkataan, kemudian perbuatan, dan ada persetujuan takrir. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini nanti kita akan dapati beberapa itu yang bentuknya perkataan, kita dapati beberapa itu bentuknya dalam bentuk perbuatan, dan kita dapati yang lainnya itu berbentuk dalam ketetapan Nabi. Kemudian jamaah sekalian, karena itu kita perlu ketahui selama fase Mekah dan fase Madinah, ya, selama wahyu itu masih turun di fase Mekah dan Madinah, kita perlu ketahui bahwa ada perilaku sahabat yang dilakukan itu dan Rasulullah langsung menegurnya atau tidak menegurnya.
Nah, dari situlah diambil hukum. Dari situlah diambil hukum. Contoh, ketika sahabat melakukan sesuatu, maka Rasulullah menegurnya, gitu. Menegurnya. Di situ nanti akan keluar hukum antara makruh sama haram. Kalau Rasulullah menegurnya ketika sahabat melakukan sesuatu, terus Rasul menegurnya, itu antara makruh sama haram. Tergantung nanti ketika teguran itu Rasulullah sertakan dengan ancaman. Kalau seandainya Rasulullah mensertakan dengan ancaman, contoh, Rasulullah itu menyertakan dengan ketika kamu melakukan ini, maka kamu akan dapat laknat Allah. Ketika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan azab dari Allah berupa azab kubur, kemudian azab hari kiamat. Ketika disertakan dengan itu, maka bisa dipastikan bahwa hukumnya haram. Kalau tidak dengan itu, maka hukumnya menjadi makruh. Begitu juga demikian dengan perkara wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah. Wajib itu adalah perintah. Jadi kedua-duanya itu modelnya perintah. Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat, contoh. Ya, dalam perkara wajib itu, ketika sesuatu diperintahkan, di sisi itu bagi yang tidak melaksanakan perintah maka akan ada hukuman. Contohnya sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka dia akan kufur. Ya, perintah pertamanya, siapa yang tidak sholat itu, ya, laksanakan sholat, gitu kan? Maka laksanakan sholat, aqimus sholat, gitu kan? Itu kan perintah. Kemudian dalam hadis, barang siapa yang tidak melakukan sholat maka dia akan kufur. Di sini berupa ancaman. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Kalau perkara sunnah bagaimana? Perkara sunnah itu biasa kita dapati, perkara sunnah itu biasanya kita dapati sifatnya adalah sebuah pilihan agar ada tambahan amalan dalam ibadah. Seperti apa? Seperti dalam sebuah hadis, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa setahun. Ya, ini dalam lafaz hadisnya seperti itu. Dalam lafaz hadis itu panjenengan semua akan tahu bahwa di situ ada perintah. Maksudnya ada sebuah anjuran, gitu. Siapa yang melaksanakan puasa 3 hari ya dalam sebulan, maka sama dengan puasa setahun. Tetapi tidak disertai dengan iqobah, tidak disertai dengan adanya hukuman kayak siapa yang tidak melakukannya maka dilaknat Allah. Tidak ada seperti itu. Maka yang seperti ini dinamakan sebagai sunnah. Yang berpuasa 3 hari setiap bulan itu adalah ini adalah dalil untuk puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan Hijriyah 13, 14, 15, tanggal 13, 14, 15. Siapa yang melaksanakan itu maka puasanya sama dengan setahun. Panjenengan semua, saya akan lanjut langsung kepada hadis kedua. Saya baca dulu hadisnya. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yagzu jaisyul Ka'bah fa idza kanu bi baida'i minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Isinya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Namun ketika mereka sampai di tanah lapang, mereka dibinasakan dari muka sampai yang paling belakang. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan dari depan sampai yang paling belakang? Padahal di antara mereka ada orang yang berbelanja, serta ada pula orang yang bukan dari golongan mereka. Beliau menjawab, mereka dibinasakan dari depan sampai yang paling akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Penjelasannya seperti ini jamaah. Jadi hadis ini mengangkat bahwa ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ini bukan Abraha. Jadi kejadian dalam hadis ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan sebelum atau sesudahnya. Nah, pasukan ini ketika sampai di tanah lapang itu dibinasakan.
Kemudian Aisyah bertanya tentang dibinasakannya itu dari depan sampai belakang, padahal di antara mereka ada orang yang berbelanja serta orang yang awam, tidak tahu masalah ini. Maksudnya orang yang tidak punya tujuan hal ini. Maksudnya gimana? Jadi kita anggap sebuah kota A, ya, sebuah kota A itu mengirim sebuah pasukan ke Ka'bah untuk menyerang Ka'bah gitu. Kemudian ketika pasukannya ini telah sampai di tanah lapang, dibinasakanlah. Akan tetapi yang dibinasakan itu dari depan sampai belakang. Maknanya yang dibinasakan itu bukan cuma pasukannya aja, tetapi kotanya juga dibinasakan, diratakan semuanya. Maka Aisyah bertanya, kenapa seperti itu? Bukankah di kota itu ada orang awam, ada orang yang cuma berbelanja, ada orang yang tidak ada niatnya untuk menyerang Ka'bah? Kenapa harus semuanya dibinasakan? Rasulullah menjawab, semuanya dibinasakan, tapi ketika hari kiamat nanti mereka akan ditanyakan sesuai dengan niatnya. Niatnya di sini adalah ketika nanti di hari kebangkitan, ya. Kalau memang niatnya tidak mau nyerang Ka'bah, maka dia adalah orang yang selamat, seperti itu. Penting jamaah sekalian kita pahami bahwa hadis ini itu sama seperti kejadian azab kepada suatu kaum, ya, azab kepada suatu kaum, dan di kaum itu memang ada segelintir orang yang masih beriman, begitu. Dan ketika diazab semuanya, kemudian muncul pertanyaan, terus orang berimannya berarti kena azab juga dong, kena laknat Allah? Tidak, hadis ini menjawab itu. Hadis ini menjawab bahwa mereka semua mempertanggungkan apa yang mereka niat-niatkan. Seperti itu, gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita bawa dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Di mana kita dapati Indonesia itu banyak terkena bencana alam, gitu. Kemarin di Palu, ya, yang paling besar waktu itu di Palu, kemudian ada beberapa gempa bumi juga. Nah, konteksnya itu jamaah sekalian, tidak mungkin bencana itu terjadi kalau tidak ada sebabnya, gitu. Boleh jadi bencana itu terjadi memang karena azab Allah, ya, karena ada suatu kaum di situ, suatu kaum yang membangkang, suatu kaum yang benar-benar dilaknat Allah, sehingga turunlah azab ini, gitu. Dan ternyata di antara orang itu, ya, di antara orang itu bisa jadi memang juga ada orang yang tidak mengikuti mereka, ya, tetapi terkena azabnya, gitu, terkena azabnya. Maka nanti ketika di hari kiamat mereka akan mempertanggungkan apa yang mereka niatkan. Ketika memang dia meninggal dalam husnul khatimah, dia meninggal tidak ada niatan dalam berbuat buruk kepada Islam, gitu kan, dia memang orang yang taat, tapi dia meninggal dalam azab, maka kita bisa yakini bahwa dia akan menjadi orang yang selamat di padang mahsyar. Kita bawa ke skala yang lebih kecil. Jemaah sekalian, udah 5 menit lagi. Dikit Pak ya, kita tambahin dikit. Ini sama dengan kalau kita ada di sebuah komplek, ya, terus dalam komplek itu ada 15 rumah. Kemudian kita, ya, termasuk di orang-orang yang beriman, tapi dalam komplek itu ternyata 12 rumah itu adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah. Maka ketika kita tidak mampu untuk menegur mereka, kita tidak mampu membuat mereka untuk berbuat baik, maka pergilah dari komplek itu. Bisa jadi nanti kena azabnya Allah, begitu. Bisa jadi nanti tiba-tiba muncul murkanya Allah kepada mereka dalam bentuk apa? Contoh, dalam bentuk perampokan. Lah ketika ada perampokan gitu kan tidak mungkin digerebek cuma 1-2 rumah, mungkin satu komplek itu semua, termasuk rumah kita juga kena, gitu. Maka alangkah baiknya bagi kita ketika memang kita tidak mampu untuk memberi kebaikan atau kita tidak mampu untuk menjadikan kebaikan kepada mereka, maka kita itu dipersilahkan untuk pergi dari situ, ya, dan bertempat tinggal di tempat kaum orang-orang yang soleh, agar kita tidak terkena dengan azab itu tadi. Nah, jamaah sekalian, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa, ya, Allah memang akan mengazab suatu kaum. Walaupun di dalam itu memang ada orang muslimnya, itu memang pasti tetap diazab, ya, karena sebuah ketetapan Allah. Tetapi Allah tidak akan mengazab suatu kaum itu yang di dalamnya berisi orang-orang beriman, sebagaimana dalam surat Hud, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan di dalamnya adalah penduduk orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya,
Jadi ada yang Allah azab itu karena dia berbuat memang dalam situ mayoritasnya berbuat zalim, dan Allah juga tidak akan mengazab di suatu tempat itu ketika di dalamnya masih banyak bertebaran kebaikan. Kalau memang kita ada salah satu yang berbuat zalim itu, hendaknya kita untuk pergi dari situ. Karena konteksnya di sini adalah membahas tentang niat itu tadi, maka kita perlu hati-hati sekali dalam meniatkan diri kita. Jangan sampai kita mati itu dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai terbesit niat kita untuk berbuat sesuatu yang buruk, tapi azabnya Allah datang dan kita itu terkena gitu. Akhirnya nanti ketika dibangunkan sebagai konteks hadisnya tadi, dibangkitkan sesuai niatnya, bisa-bisa kita menjadi orang yang tidak selamat. Mungkin itu mungkin itu semua jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah atau menyinggung panjenengan semua. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.